Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, beribu-ribu rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah masih memberikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa pada kali ini. Salat beriringan salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kita sebagai umatnya semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ramadan sudah berlalu beberapa hari dan kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sudah banyak amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan. Di siang hari kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Di sore hari menjelang berbuka kita bisa melaksanakan tilawah. Di malam hari kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Dini hari kita bisa melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Alhamdulillah, begitu banyak pahala-pahala atau amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apakah setelah melakukan amalan-amalan kegiatan ini, lalu kita berleha-leha? Lalu kita tidak mawas diri? Jangan sampai, wahai saudaraku, ternyata ada perbuatan-perbuatan yang akan mengikis atau menghancurkan amal-amal ibadah kita. Maknanya apa? Puasa kita akan hancur, tilawah kita akan hangus, dan tarawih kita akan musnah karena perbuatan kita sendiri. Ada sifat yang akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Ya. Seperti kita ibaratkan, ada kayu bakar, apabila kena api, akhirnya apa? Kayu tersebut akan terbakar, kemudian menjadi debu, dan debu itu akan tertiup oleh angin. Akhirnya tidak ada sama sekali. Puasa Ramadan, tarawih, kemudian yang lainnya, itu akan hancur oleh sifat ini. Apa gerangan? Di antaranya, terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Bahasa sederhananya, terlalu hobi dan senang membicarakan kejelekan orang lain. Inilah ghibah. Di zaman media sosial sekarang, medsos yang biasa kita kenal, itu akhir-akhir ini orang sangat agresif dan masif. Dulu sebelum ada media sosial, orang-orang hanya bisa bergibah ketika mereka bertemu, ketika mereka berkumpul, baik itu di tempat kerja atau sama tetangganya. Zaman sekarang sudah canggih. Orang bermedsos, media sosial, orangnya di sini, orang lain di sana, dan bahkan ada orang yang di luar negeri, itu bisa bergibah. Di mana? Di media sosial. WhatsApp, Facebook,
Twitter, wa ashabuhu, dan yang lainnya. Maka ketika seseorang menggunakan media sosial, hati-hati saudara-saudaraku. Ketika konten-konten yang dikirim itu membicarakan kesalahan orang lain dan kita men-share-nya, maka itu akan mengikis, menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Maka bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Apalagi memfitnah. Ada seseorang yang berkata, Ustadz, benar ini yang saya sampaikan. Memang begitu kelakuannya, Ustadz. Benarnya saja yang kamu katakan itu adalah ghibah. Dan salahnya itu adalah fitnah. Al-fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih berbahaya, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh seseorang. Agama kita, Al-Quran, Allah sudah mengingatkan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minkum. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni. Inna ba'daz-zanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Dulu Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra Mi'raj, malaikat memperlihatkan kepada Nabi ada seseorang yang kukunya itu tajam. Kemudian mencakar-cakar wajahnya. Dia merasa sakit, tetapi dia mencakar-cakar wajahnya dengan sendirinya. Rasulullah merasa terheran-heran. Kenapa orang tersebut dengan bodohnya dia mencakar-cakar wajahnya dengan sendirinya? Dia bertanya kepada malaikat. Kemudian Jibril pun menjawab, Ya Muhammad, itu adalah salah satu dari umatmu yang ketika di dunia dia suka dan hobi menceritakan kejelekan orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Ghibah, selain ini adalah perbuatan dosa, ini akan mengikis, menghancurkan amalan-amalan kita yang kita lakukan. Maka di bulan suci Ramadan ini, ya, mari kita bersama-sama, usikum wa ya nafsi, selain kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya,
ya, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, kita juga harus menjaga amalan-amalan kita, menjaga perilaku kita, sikap kita dari yang akan menghancurkan amal-amal ibadah kita. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amalan-amalan ibadah kita, dan semoga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum terakhir, ya, marilah kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah agar semua penyakit yang ada di muka bumi ini, khususnya di negeri ini, Allah angkat penyakit itu dengan segera dan menjadikan kondisi seperti semula dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.